nggak tahu minggu keberapa, itu satu saat itu aku emang ngerasa kayak badanku tuh nggak enak banget dari sore. Nah aku abis maghrib itu maksa untuk pergi ke daerah Gejayan. Pokoknya waktu itu aku habis dari jalur motor ini di lampu merah, aku pindah jalur ke jalur besar. Berhenti kan, harusnya itu berhenti kan. Nggak tahu kenapa ya, aku melihat jalan tuh jalan kayak eskalator. Kayak eskalator gitu loh jalan, dan depanku tuh truk. Tengah malam kan, keluargaku kan emang kayak udah rutin tahajud. Adikku biasa ngebangunin ceritanya. Kan kamarku tutup kan pintunya. Nah pas digedor-gedor gitu kan, Kak bangun gitu. Waktu itu si Indah nih yang ngebangunin. Si Indah, Kak bangun gitu. Mungkin aku kayak masih ngantuk berat kan, cobaannya berat ya kalau sholat malam ya. Iya benar. Nah jam-jam, waktu itu aku nggak salah jam-jam 2-an deh, seingatku. Terus yaudah aku nggak itu, nah pas dia buka, yang aku lihat bukan adikku, pocong. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang tinggal di kontrakan angker yang ada di Ring Road Utara, Yogyakarta. Dia di sana bersama adik-adiknya nih ngalamin kejadian horor yang serem-serem banget sampai kontrakannya itu udah nyewa setahun, yang nggak diperpanjang lagi, udah pindah habis itu. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue, udah ada Mbak Ara. Halo Mbak. Halo. Cerita lagi. Kan tadi sesuai di video yang pertama katanya mau cerita tentang yang di kontrakan ini, lanjutan dari emang nggak lanjutan ini Maya, tapi timeline waktunya tuh ini tahun berapa yang kontrakan ini? Sekitar tahun 2011-an kalau nggak salah. Oh yang di sana kan 2003 ya, 2003 2006 sampai 2000. kan sampai 2003 sampai 2006. Kan 2006 masih berlanjut juga waktu itu. Masih berlanjut. Ini kontrak 2011. Oke, udah lama banget ini ya, 2011. Udah lama banget. Waktu itu ngapain Mbak ngontrak? Karena aku kuliah di Jogja dan adik-adikku juga kuliah di Jogja, jadi ya udah sekalian satu rumah gitu. Jadi nggak kepisah-pisah gitu. Oke, kontrakannya ini kontrakan yang satu rumah ya, berarti bukan kontrakan petak gitu, bukan. Oke, jadi rumah. biar emang enak aja ngumpul lah sama adik-adik. Benar. Itu semuanya ngalamin kejadian horor Mbak di sana? Adik-adik juga? Apa iya Mbak sih. aja? Nggak, adikku ada yang ngalamin juga. Oke. Nah Mbak Ra, kalau kontrakan yang angker nih emang itu dari awal tinggal di situ udah angker, apa emang ada penyebab nih? Sebelumnya aman-aman aja terus ada penyebabnya gitu, kenapa? Dari awal sih. Dari awal di situ? Bahkan dari sebelum syukuran. Oh sempat syukuran juga padahal ya? Mana udah dibayar? Iya. Tahun. Udah dibayar setahun. Jadi kayak, waduh apes banget nih gitu. Iya kayak, ya udah gimana ya setahun kan lumayan ya. Tapi harganya oke apa mahal? Terjangkau. Terjangkau lah. Makanya kita ambil. Ya, dan daerah situ juga enak juga ya kemana-mana ya, daerah Ring Road situ. Benar. Oke. Ini ditahan dulu ceritanya, detailnya nanti diceritain. Dan buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Mbak Ara, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Guys, sebelum masuk ke cerita, ada info menarik nih buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti ini kita bakal roadcast ke Bandung lagi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor dan udah dipendem-pendem lama tapi belum ada kesempatan buat cerita, ayo deh kita cerita bareng di Bandung nanti. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, di bawah video ini tuh ada deskripsi. Tinggal kalian klik link yang ada di kirim cerita kamu. Lalu klik daftar jadi narsum. Nah, abis itu otomatis langsung nyambung ke WA tim kita. Jadi nggak pakai ribet-ribet lagi ya. Atau buat yang sering main Instagram, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. So, buat teman-teman yang tinggal di Sumedang, Majalengka, Ciwidey, Garut, Tasik, pokoknya yang masih kejangkau lah buat ke Bandung. Ayo, kirim cerita kalian dan cerita bareng sama kita di Bandung bulan Februari 2026 nanti. Sampai ketemu di Bandung ya. Dan Mbak Ra, langsung kita mulai ya ceritanya. Oke.
Jadi setelah kejadian rumah orange itu, di rumah orange itu kan aku udah kuliah juga. Nah, setelah kejadian itu ternyata aku masih ada buntut-buntut kejadian lain nih. Gitu di Jogja. Kebetulan aku kuliah di Jogja di suatu kontrakan sekitar tahun 2011-an. Oh, kontrak tuh di sana akhirnya di Jogja. Ya, tadinya kan aku ngekos di Jogja tuh. Berhubung adik-adikku akhirnya kuliah di sana semua, akhirnya yaudah sekalian aja ngontrak gitu. Biar satu rumah. Biar satu rumah, biar enak kan gitu. Bener. Ngumpul. Terus setelah kejadian di rumah orange itu kan ternyata aku peka jadinya. Bukan aku aja, bahkan adik-adik aku jadi peka semua. Kayak bisa ngelihat, kayak bisa ngerasain kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata itu, kayak gitu. Kalau yang dikontrakan tahun 2011 itu kebetulan aku ngontrak di daerah Ring Road Utara. Daerah Ring Road Utara, dekat Jalan Kaliurang tapi bukan Jalan Kaliurang. Bukan ini Bukan, ya, bukan Kaliurang ya? Bukan, dia di Ring Road Utara. Dan rumahnya tuh aneh banget. Jadi, kamu tahu jalanan Ring Road Utara yang di Jogja gitu nggak? Yang jalanannya, tahu kan yang kayak jalanan tol gitu? Iya. Nah, itu tuh di pinggir jalan situ. Dia rumahnya tuh di atas gitu. Kan ada tuh tembok batu yang tinggi-tinggi kan? Iya, Nah, bener. kayak gitu iya. Di sekitaran situ itu ada. Jadi naik dulu ke atas baru rumahnya tuh di atas gitu. Oh, gitu. Nah, di atas tuh kayak cuma ada 3 rumah gitu. Dapat info dari mana ngontrak di situ? Lupa lagi saya. Lupa ya. Lupa. Yang jelas nyari-nyari memang, maksudnya kan banyak kan dari koran kan, di internet waktu itu belum ini banget ya gitu. Terus ya udah ternyata harganya cocok. Pemilik kontrakan itu tinggal di sebelah. Jadi di atas kan ada 3 rumah. Iya. Yang pemilik kontrakan itu rumah yang ku kontrak sama tetangga satu gitu. Terus awalnya sih ya udah, ya aku emang tipe yang udah bisa lihat ya udah lihat aja. Soalnya di Jogja kan kebetulan aku aktif di UKM gitu ya, kayak unit kegiatan mahasiswa gitu kan. UKM apa waktu itu? Marching band. Di UGM. Tak. Nah ternyata di UGM ini kan banyak juga ya ternyata. Iya banyak juga. Jadi aku tadinya tuh yang nggak yang peka-peka banget, terus tiba-tiba jadi peka. Terus tempatnya tuh di tempat yang emang banyak gitu. Oh, mbaknya ini di UGM waktu itu? Iya di UGM. Sekampus sama ini, sama Bapak Jokowi waktu itu? Mungkin senior saya jauh gitu ya. Terus abis gitu di UGM pun itu aku beberapa kali ngalamin kejadian sebenarnya. Jadi sebelum terjadi di kontrakan itu gitu kan, aku udah ngalamin beberapa kejadian kayak waktu aku lagi nunggu jemputan, ada yang namanya gelanggang mahasiswa gitu. Aku lagi duduk, itu tuh kayak ada yang megang gitu. Iya, aku pikir kan pertama bunyi kresek gitu. Ada pohon di belakang aku. Iya. Ada pohon gitu. Tahu kan kalau raja tuh bubuan gak sih, kayak kalau kita mau masuk ke area mana terus ada batu-batuan kecil biasanya bisa buat duduk gitu-gitu. Nah di belakang tuh ada pohon. Aku pikir ada temanku yang belum pulang. Kresek. Aku pikir ya udah ada yang megang glek gitu, gede, tangan gede. Terus aku pikir namanya Emir biasanya. Emir pasti. Aku lihat nggak ada siapa-siapa. Pokoknya sejak kejadian di rumah Ores tuh banyak banget lah kejadian yang serupa gitu, yang bukan halusinasi aja gitu. Nah, yang parah nih, yang paling ku inget banget nih di kontrakan yang di Ring Road ini. Jadi awalnya itu aku pindah ke situ kan, karena kita biasa kalau pindahan kan syukuran. Kebetulan aku waktu itu gabung di komunitas game karaoke gitu loh. Jadi kebetulan base-nya itu di Jogja. Jadi banyak nih teman-teman di Jogja dari game itu yang domisilinya di situ. Jadi kuundang lah mereka gitu. Akrab banget lah pokoknya. Sering kalau dulu kan zamannya apa sih kalau video call tuh, tapi lewat aplikasi apa gitu lupa aku. Kayak semacam Gimit atau apa? Bukan, belum ada Gimit. Belum ada, jauh banget. Apa ya? Gue pernah tahu bentar, Skype ya? Iya. Skype betul. Ya kan? Iya, Skype. Iya, gue aku pernah inget logonya tapi masa inget warnanya biru Skype, tapi lupa. Bener Skype. Sering lah ngobrol gitu. Jadi aku sama teman-teman komunitas ini kan sering kayak teleponan, baru kok zaman dulu belum ada ya namanya kayak WhatsApp kayak sekarang gitu. Jadi dulu makanya tuh Skype. Jadi kalau aku lagi nggak ada kegiatan kampus lagi atau lagi malam-malam nggak bisa tidur, itu sering banget Skype sama mereka. Nah,
Dan kita juga sering banget cerita horor ceritanya. Di situ? Karena ada salah satu dari anggota komunitas itu tuh yang biasa aku panggil mama itu Indigo, orang pinter gitu. Sebelum aku masuk ke cerita kontrakannya nih, ini aku mau nyeritain dulu nih. Bisa dibilang pengalaman spiritual yang nanti juga akan nyambung ke kontrakan gitu. Oke. Jadi awal aku ketemu si mama ini, tadinya kalau komunitas rame-rame kan kita nggak yang langsung deket sama satu orang gitu kan. Nah, ya udah jadi aku ya udah kayak ngobrol biasa, ketemu ya makan bareng biasa gitu. Cuman dari awal ketemu tuh aku nggak tahu kenapa kayak ngerasa diliatin terus sama si mama ini. Nggak tahu kenapa, kayak apa kok ada yang salah apa gimana gitu kan. Nah waktu aku kenal mereka tuh aku masih ngontrak juga, cuman kayak kontrak pavilion gitu loh. Aku ceritakan mereka kalau bakal pindah ke kontrakan baru daerah Ring Road gitu. Ya udah, nah aku pindah kan nggak langsung syukuran ngundang orang, tapi kayak ngaji kayak bareng adik-adik aja. Kayak nggak ada syukurannya gimana, paling abis ngaji bareng terus ngirim makanan ke tetangga-tetangga sekalian kenalan gitu. Nah malam pertama itu aku di situ kebetulan adik-adik aku lagi pulkam semua. Aku sendiri yang di situ ceritanya di kontrakan itu. Nah dengan karakter aku yang sok berani kayaknya ya, dan emang berusaha untuk menepis pikiran-pikiran negatif, ketakutan-ketakutan kayak gitu. Aku mikir ya udah nggak apa-apa gitu. Dan waktu itu aku lagi ada cowok gitu, jadi kayak tiap malam ketakutan tinggal teleponan gitu loh, lama sampai ketiduran kayak gitu kan kalau zaman dulu gitu kan. Nah waktu itu aku insomnia parah juga dari kecil. Dari aku sekolah SD tuh udah insomnia parah. Jadi aku tuh pasti tidur tuh di atas jam 12. Nah waktu itu biasalah teleponan ya kan. Ya kalau orang teleponan sama pacar kan pasti kita nggak ada mikir aneh-aneh ya. Ya udah ngobrol aja gitu apa topiknya segala macam. Dan emang topiknya juga nggak cerita tentang horor gitu. Nah waktu itu kebetulan nggak bisa tidur sekitar jam 2 pas setengah 3 gitu. Masih teleponan tuh? Masih, bener-bener nggak bisa tidur. Jadi kamarnya kan ada 3, depan, tengah, belakang. Ya. Aku kebetulan di depan. Jadi di depan ini dia tuh langsung jendela itu langsung kelihatan teras luar gitu. Oke. Teras luar gitu kan. Dan posisi rumahnya ini kan di sebelah kanan rumah pemiliknya. Terus habis gitu jam 2:30 tuh tiba-tiba aku denger kayak suara anak-anak kecil lagi main lari-larian gitu loh, ngerti gak sih? Kayak lari-larian kejar-kejaran gitu lah. Di mana? Di depan rumah itu, di luar jendela, intinya di luar. Oke. Jadi aku mikir, suara apa? Udah aku lagi teleponan gitu. Tapi kedengeran gitu. Hah, suara anak kecil. Terus aku ngeliat jam 2:30. Ngapain gitu? Masa iya anak tetangga sebelah, maksudnya anak yang punya rumah yang ini gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya waktu itu aku juga nggak tahu banget. Emang ada anak kecil tapi aku nggak tahu punya anak berapa gitu. Nggak tahu ya waktu itu tuh di otakku entah di perasaanku itu rasanya tuh kayak ada 3 anak kecil yang lagi kejar-kejaran. Rame kayak riang gitu. Terus aku ya udahlah gitu, aku abaikan sama. Ya udah. Terus habis gitu masih teleponan. Itu terjadi sampai berapa kali gitu. Berapa hari berturut-turut waktu itu. 2 atau 3 hari gitu. Di jam yang hampir sama, jam 2, jam 2:30 gitu. Oke. Sekitar jam itu. Terus nah kebetulan pacarku tuh skeptis juga sama kayak gitu. Jadi makanya dari awal aku nggak cerita sama dia kan. Aku denger ini nggak. Nah ini di hari ketiga tuh kayak udah gatal banget. Maksudnya ini ada apa kok suara ini kok muncul terus. Aku cerita ke dia. Paling juga inimu aja halusinasimu, ngantuk kali kamu, digituin terus lah. Aku bilang masa iya? Kalaupun ada anak kecil, anaknya tetangga sebelah, masa iya main jam segini gitu kan? Ya udah, aku biarin sudah. Terus habis gitu, udah kan. Nah, aku kan suka ke toilet malam-malam juga. Nah itu tuh, jadi di dapur itu, aku ngerasa kayak ngelihat sosok anak kecil 3. Gimbal rambutnya, kulitannya tuh kayak kulit anak rimba gitu loh. Tau kan kayak anak-anak Tarsan gitu-gitu. Terus mukanya tuh lusuh banget, kecil-kecil kayaknya kembar gitu loh. Kalau aku ngerasainnya ya kayak kembar gitu. Itu tuh tiba-tiba ngagetin. Jadi aku buka pintu, mereka tiba-tiba wah gitu. Iya, jadi misal aku buka pintu belakang,
Ini kan langsung, jadi itu paling jalanannya itu paling sekitar 40 cm lah. Apa jarak ini, dapur langsung. Terus di dapur ini garasi itu ada sekatnya gitu loh. Ada sekat batu-bata yang bolong-bolong gitu kan. Oh iya. Nah dia tuh di sela-sela situ, jadi dia tuh kayak keluar dari sekat-sekat kayak wah gitu. Terus kayak gitu kayak apa gitu. Akhirnya aku mau nggak mau telepon lagi dong, minta ditemenin ke toilet kan. Minimal kayak ada suara orang manusia nyata nih yang aku dengar gitu. Ya udah, terus aku balik lagi. Nah waktu aku balik itu kan kebetulan garasinya itu gelap, nggak dinyalain lampu. Lupa deh waktu itu lampunya mati, pokoknya nggak nyala aja lampunya. Itu aku ngeliat tuh di ujung, ini kan, ini tadi dapur kan, ini garasinya, ini pintunya. Nah kalau kesini kan otomatis bisa ngeliat ujung sini kan. Iya. Nah aku tuh ngeliat kayak ada yang ngeringkuk gini. Kayak dia kayak nggak berpakaian, merinding banget lagi. Kayak nggak berpakaian, terus kayak tubuhnya tuh panjang gitu. Jadi ngeringkukannya tuh, ngerti gak sih, kelengkungannya tuh kayak kelihatan banget gitu, kurus gitu. Kesannya tuh kayak gitu, tapi cuman hitam doang, yang kulihat tuh cuman hitam doang gitu. Sampai ya Allah, udah aku sampai benar-benar ketakutan. Aku cerita, udah waktunya kamu tidur, habis ini udah nggak usah mikir aneh-aneh gitu. Ya udah aku temenin sampai tidur gitu. Ya udah kan, terus kayak nggak tenang kan aku, kenapa ya kok? Maksudnya aku waktu itu kayak masih denial, aku bisa lihat. Aku nggak bisa lihat, aku nggak bisa gitu. Aku nggak bisa ngerasain meskipun udah berkali-kali kejadian, tapi enggak itu perasaan doang gitu. Nah, jadilah akhirnya ya udahlah, syukuran aja ngundang teman gitu. Maksudnya biar rame yang ngajiin kan. Bilanglah aku ke teman-teman komunitasku itu, datang syukuranku ya gitu kan. Alamatnya di sini gitu. Oh iya, oke lah gitu. Nah sebelum syukuran itu dimulai, aku ketemu lah sama si mama ini lagi. Biasa kan sering diajak makan bareng gitu. Terus aku ditambah, aku pindah kontrakan gitu kan. Datang ya besok pengajian gitu, hari Sabtu. Oh iya, ya oke gitu. Ya udah nggak ada halangan, nggak ada apa kan. Tibalah hari Sabtu datang. Udah datang semua nih. Lengkap nih. Tinggal mama terakhir belum datang kan, aku nunggu. Oke. Terus udah kan, waktu dia datang naik ke atas kan, depan pintu kan. Aku ngelihat dia tuh, aku baru mau nyambut. Dia tuh udah kayak terus aku nyamperin kan, mau masuk. Ra, sorry ya Ra, aku nggak bisa ikut gitu tiba-tiba. Iya aneh banget kayak tiba-tiba, sorry ya Ra, aku nggak bisa ikut, aku ada acara gitu. Aku kesini mau nyampein, tapi aku nangkepnya bukan buat ngomong nyampein itu doang, ngerti gak sih, kan bisa lewat SMS ya kalau nggak bisa. Bener. Dia tuh kayak mau masuk tapi nggak jadi gitu. Oke. Kayak gitu, iya kan, maksudnya bener-bener kayak sempet terpatang. Aku juga sempet, kenapa mama gitu kayak kan? ragu mau masuk, ragu-ragu gitu ya. Kupikir dia tuh kayak mungkin ngecek siapakah gitu kan. Terus dia belum lepas sandal juga gitu. Ra, sorry ya Ra, kayaknya aku nggak bisa ikut pengajian ini gitu. Aku ada urusan gini. Oh gitu mah. Oh ya udah, nggak pikir macam-macam lah aku, ya kan. Dah, terus itu kan aku riuh ya kan, adik-adikku tuh udah datang tuh ceritanya ikut pengajian juga. Habis gitu malamnya Skype. Biasa kan, anak-anak itu lagi kan, anak-anak komunitas ini lagi buka Skype. Mereka tuh kayak udah mulai duluan, aku masuk nyusul gitu loh. Terus, jadi kalau dulu kan ngobrol sambil chat kan, jadi ada chatnya juga tuh sambil ngobrol tuh di Skype kan. Jadi bahas apa gitu. Kayaknya seru banget, pas aku masuk tuh udah kayak heboh gitu loh. Seru banget pada nyeritain apaan gitu. Terus aku scroll chatnya kok kayak cerita horor, pada cerita apaan gitu. Terus temanku, aku inget banget temanku namanya Aldi tuh, enggak. Jangan kayak gitu kan, aku jadi penasaran gitu. Udah cerita aja, orang biasa juga kita cerita horor, aku bilang kayak gitu kan. Terus si Aldi kayak ngejapri tapi di Skype. Kayak, aduh nggak enak Ra mau bilang ke kamu, katanya gitu kan. Loh kenapa? Itu tadi tuh si mama cerita entah kamu. Loh iya, cerita apa? Aku salah apa gitu kan. Maksudnya khawatirku ada yang salah di aku tapi nggak diomongin gitu loh. Iya. Aku nggak mikir, bener-bener nggak mikir aneh-aneh sama sekali. Aduh nggak enak lah aku ngomongnya. Terus tapi si mama nggak ada di situ? Nggak ada kan, aku di japri ceritanya. Tapi di Skype japrinya. Oh jadi private gitu? Iya, sama si Aldi. Yes. Aku kan nanya, pada cerita apa sih kok pada nggak mau bilang? Aduh nggak enak Ra mau ngomongnya tentang kamu soalnya. Loh emang aku punya salah apa? Aku gituin kan. Enggak, ini soal kontrakan kamu. Kontrakan aku kenapa? Ya nggak enak aku, mama soalnya bilang nggak usah cerita ke Rara gitu. Bilang aja nggak apa-apa gitu kan.
Tapi serem loh nggak apa-apa gitu, aman aja gitu. Akhirnya ceritalah si Aldi secara pribadi ke aku kalau si mama itu ngelihat sosok anak kecil tadi. Terus pokoknya kata mama itu cerita ke anak-anak ya, ternyata di kontrakannya Rara itu banyak penunggunya gitu. Terus ada anak kecil katanya lari-larian di ruang tengah itu. Jadi pas pada ngumpul itu anak-anak kecil tuh pada larian di ruang tengah situ katanya. Terus habis gitu, terus ada juga tuh yang ngejugruk gitu di garasi, pokoknya di balik pintu besi yang aku berdiri katanya gitu. Terus nanti itu ada juga ada cewek gaun merah rambut panjang katanya agak-agak sipit gitu, putih gitu. Terus aku langsung diem kan. Al, kenapa? Tahu nggak yang kamu ceritain itu semua? Aku udah lihat semuanya, aku bilang gitu. Jadi aku sempat ngeliat sekelebat yang mbak-mbak baju gaun merah. Tapi ngeliatnya di atas, jadi dia suka keliling di atas, terbangan di atas gitu loh. Dia bukan yang berdiri, dia enggak. Dia kayak terbangan suka kemana-mana gitu. Terus, serius Ra? Iya Al, serius gitu. Dari situlah aku diajak ketemu berdua sama si mama. Terus mama tuh nyeritain, sorry ya Ra gitu, enggak Ma gitu. Aku juga malah kaget kok. Yang dibilang mama ke anak-anak tuh, aku juga ngeliat, maksudnya ngerasain gitu keberadaan mereka dengan posisi-posisi di situ tuh, aku tahu gitu loh, dan tepat banget gitu maksudnya kayak, aku shock banget itu bener kayak, emang aku bisa ngeliat, jadi kayak gitu, jadi kayak bertanya-tanya sama diri sendiri, aku bisa ngeliat gitu. Sebelumnya juga belum pernah anak cerita kan sama mama tuh, belum kan, yang sosok lihat anak kecil tuh belum, nggak ada yang tahu sama sekali. Jadi aku kayak keep sendiri gitu loh, karena baru pindah kan, nggak mau adik-adikku denger gitu-gitu. Nah terus abis gitu ya kejadian-kejadian adikku juga ngerasain waktu tinggal di situ, kayak yang paling sering dilihat tuh kalau nggak salah yang mbak-mbak yang kain merah itu, yang pakai kayak ini nggak sih kayak film-film Cina yang pakai selendang panjang merah kayak gitu loh, bentukannya. Merah gitu. Iya, tapi yang Cina, tau kan film-film Cina zaman-zaman dulu gitu, rambutnya panjang, emang putih banget, dan kalau dilihat sih emang sipit banget, sipit putih gitu. Terus, nah suatu saat nih pas puasa, itu inget banget, puasa kan sahur ya. Sebelum sahur kayak nyuciin piring-piring kayak bekas malamnya gitu, ada yang belum dicuci gitu kan. Nah, cuci piring itu kan sekat yang aku bilang sekat sama garasi. Nah, orang yang jekukur itu di situ terus, nggak pernah kemana-mana. Dan bentuknya tuh kayak gitu terus gitu. Siapa ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok aku nggak serem ya saat itu, kayak ya udah gitu aja gitu. Dia nggak pindah-pindah. Nah, pas aku cuci piring itu, si anak 3 kecil-kecil ini, yang suka tiba-tiba nongol gitu, kayak gitu Gil. Terus yang paling serem itu waktu aku teleponan kan aku tutup ya pintunya, karena kan aku nggak mau ke distrak, kalau pintu sedikit kebuka kadang kita kan ke distrak apa gitu ya. Pintu kamar waktu lagi tidur. Di kamar berarti nih? Iya, yang di kamar kan selesai cuci itu kan. Terus nah kan masuk kamar itu kan aku tak ada teleponan kan, itu tuh pintu kututup kan, kalau kebuka dikit kadang kita nggak nyaman gitu. Iya benar, takut ada nguping. Iya itu lagi kasih ngobrol, tiba-tiba si anak kecil 3 ini nongol doang kepalanya dari tembus pintu. Bener, tumpuk 3 gitu loh Gil. Ya aku lagi teleponan arah ke pintu ya kaget dong. Langsung kayak astagfirullahaladzim gitu. Terus si cowokku ini nanya, kenapa Ra gitu. Itu ada 3 kepala nongol. Aku bilang kan, apa-apaan kamu? Itu anak kecil, iya. Dengan nyengir-nyengir gitu. Sumpah sampai sekarang aku inget banget. Mukanya masih inget? Iya. Bener nongol barengan 3 gitu loh. Anak kecil apa muka orang tua? Anak kecil. Mukanya bener anak kecil, anak rimba gitu loh Gil. Tau anak-anak rimba gitu kan? Ini gitu-gitu. Wah. Rambutnya panjang berarti? Panjang, gimbal, seginian lah. Anjir. Gimbal. Kembar kurasa. Mirip semua soalnya mukanya. Gitu ya, kayak gitu muncul-muncul kayak gitu Gil. Itu sering banget. Terus ada yang lari-lari malam-malam tuh kayaknya tiga anak kecil itu deh kurasa ya. Iya benar. Soalnya dia tuh nggak bisa diem, beneran nggak bisa diem. Bener kemana-mana, dapur iya, garasi iya, luar iya, lari-lari di dalam tuh aku berasa banget kalau mereka lagi aktivitas gitu.
Ini yang dari adikku ya. Jadi adikku itu juga ternyata ngeliat nih. Dia tuh katanya kayak mau maghrib gitu loh. Biasanya kan kita mau nutup pintu ya. Nah adik ini suka banget ngedon di kamar. Kamarnya kan di tengah nih sama si Dewi nih. Nah dia tuh keluar. Ini kan kamar tengah. Ini pintu depannya kan di sini. Nah pintu dapurnya di sini kan. Nah dia tuh katanya setiap mau keluar nutup pintu mau maghrib gitu, dia tuh selalu ngeliat sekelebat sosok hitam tinggi gitu, sekelebat ke belakang. Jadi sekalian kayak nutup pintu gitu. Itu pintunya ketutup? Iya. Anjir. Dan itu katanya setiap hari. Hah? Berulang-ulang. Aku juga kaget waktu denger kayak, loh kamu bisa ngeliat? Aku pikir aku aja. Gitu, karena jujur aku nggak cerita ke adikku soal itu. Soal kan 3 adikku di situ ya. Kalau aku ceritain takut nggak betah. Sedangkan kita kontrak tuh udah kayak bayar setahun gitu. Iya, nanti nggak betah kan minta pindah, repot Iya, juga. makanya. Dan itu katanya berulang-ulang gitu. Tiap hari, hampir tiap hari. Nutup pintu ya? Iya. Sosoknya tuh gede. Katanya tinggi. Kayaknya sih yang di belakang itu sih. Kalau Lewatnya gimana nih lewatnya katanya? Katanya kayak orang jalan pelan-pelan gitu loh. Anjir. Gitu. Emang tinggi. Kalau bener ya sosoknya sama. Itu tuh kalau dilihat dari cara duduknya itu jangkung gitu loh. Dan dia lewatnya nggak cepat berarti ya? Enggak, Lama itu iya. jalan loh. Ya kayak sekelebat tapi pelan, ngerti nggak sih? Kalau orang tinggi kan biasanya langkahnya panjang ya. Iya. Kayak sih kayak gitu. Aku juga sampai ini kalau dilihat dari bentuknya sih tinggi sih pasti. Mungkin kalau misalnya itu mungkin kepalanya nyentuh atap kali. Sosok hitam kayaknya sih sama ya kayaknya. Soalnya si mama bilang itu sosok yang nunggu di rumah kayak cuma itu aja. Yang sudah pernah aku lihat semuanya itu gitu. Terus udah sih kalau yang mbak-mbak yang sipit kulit putih itu suka ngendon di atas, nggak tahu kenapa. Aku tuh kayak suka kaget kalau buka pintu kamar keluar sih dia kayak di atas gitu. Kayak pose tiduran tapi di atas gitu. Kayak gitu doang. Emang cantik banget sih. Cantik parah. Dan aku nggak tahu kenapa ada beraneka ragam jenis gitu di dalam rumah itu. Aku nggak tahu ceritanya juga. Mau nanya ke pemiliknya juga nggak enak mau cerita karena nggak akrab juga karena kayak udah bapak tua gitu loh. Waktu itu lagi gimana mbak kejadiannya mbak yang lihat si yang merah-merah ini? Kalau yang merah-merah itu kuntilanak merah. Emang ini. Dia itu kalau aku ngerasanya kayak dia tuh stay di situ aja. Jadi kadang aku tuh mungkin ke notice kehadiran dia. Jadi mungkin pas buka pintu dari kamar kan mau ke kamar mandi kan pasti lewat ke belakang dia itu kan aku pasti hadap ke sana ya. Nah kayaknya pas lagi mau ke belakang tuh kayak ke notice ya udah gitu. Dia di atas gitu. Iya. Jadi kayak gaun merahnya tuh kayak gelantung gitu tau kan kalau orang lagi digantung gimana. Iya. Tapi nggak tahu kenapa aku kok nggak takut. Cantik banget dan itu beneran cantik banget. Nah, terus akhirnya nih termasuk hal yang paling ini sih, yang paling gongnya sih selama aku tinggal di situ. Jadi ini udah akhir-akhir mau kelar ngontrak nih. Oke. Kan setahun, kita memutuskan setahun aja di situ dengan kehadiran sosok itu. Karena kan takut nge-trigger lagi adikku yang Dewi ini. Tapi syukurnya adikku yang Dewi ini nggak pernah yang kesurupan di situ. Jadi dia kayak paling cuman kayak ya itu yang berganti kepribadian aja yang bawaannya dia waktu masih di rumah orang itu. Cuma itu aja. Jadi aku pikir ya udahlah nanti cari kontrakan lagi. Nah pas di akhir-akhir lah, nggak tahu minggu keberapa itu satu saat itu aku emang ngerasa kayak badanku tuh nggak enak banget dari sore. Aku nggak tahu kenapa nggak enak aja gitu. Nah aku abis maghrib itu maksa untuk pergi ke daerah Gejayan. Ring Road itu kan jalan gede ya, dan zaman-zaman segitu tuh nggak seramai sekarang. Oke. Nah sekitar jam 6:30, pokoknya abis maghrib aku pergi. Itu jalan tuh yang masih ya ada truk lewat, masih mobil gitu. Terus abis gitu aku maksa pergi naik motor. Waktu itu ke daerah Gejayan tuh mau beli alat tulis ke apa, pokoknya ke toko buku lah intinya. Nekat motoran. Terus jalan Ring Road itu kan ada yang jalur motor sendiri, ada yang langsung jalur truk-truk mobil gitu kan. Iya, jalur cepat, jalur lambat. Iya. Nah berhubung aku pokoknya waktu itu aku habis dari jalur motor ini di lampu merah aku pindah jalur ke jalur besar. Berhenti kan, harusnya itu berhenti kan.
nggak tahu kenapa ya, aku melihat jalan tuh jalan kayak eskalator. Hah? Aspal. Karena aku berhenti nih motor. Aku ngeliat aspal tuh kayak aspal yang aku lagi ada di atasnya tuh kayak eskalator gitu loh jalan. Di depanku tuh truk. Maksud? Ngerti nggak? Jadi aku kayak itu seolah-olah, loh aku lagi berhenti tuh, tanganku lagi nggak pegang setir. Kok ini jalan, depanku tuh truk. Jadi aku tuh sempet kayak tiba-tiba ngerem dadakan gitu. Nah nggak lama ijo, jadi kayak langsung kesadar. Kenapa ya gitu kan? Oh, Ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Itu nggak enak banget. Kayak gue lagi ada di mana sih? Kayak gitu kayak. Wah, itu tuh yang bahaya tuh. kalau jalan Iya, tuh. itu akhirnya aku pelan-pelan kan, dan Ah. itu kan gelap kan. Yaudah aku kayak ya sholawat terus lah di jalan tuh, ngenakin badan kayak gimana. Udah beli alat tulis, langsung balik kan aku. Nah arah baliknya itu kebetulan lebih sepi dibanding berangkat. Pokoknya aku balik itu sekitar agak lama, aku di toko buku setengah 8-an ke jam 8 gitu. Oke. Aku udah mulai jalan balik gitu, pulang ke ring road. Otomatis lah jalan ring road lagi kan. Toko buku itu kan ada di perempatan kedua setelah rumahku. Jadi rumahku kan ring road utara, terus perempatan Kaliurang, ya kan, ring road Kaliurang, Iya. terus ring road Concat. Oke. Aku kan beli bukunya di ring road Concat. Ya udah, terus habis gitu kan habis dari toko buku itu sini, nah belum sampai ring road. Kaliurang. Belum sampai ring road Kaliurang itu, aku merasa kan sepi banget pas aku pois itu, sepi kayak nggak ada kendaraan lewat gitu, kayak kosong gitu. Udah jalan, terus tiba-tiba kayak ada suara konvoy di kuping aku nih, denger kayak suara motor konvoy, ngerti gak sih? Rame. Tapi dari jauh makin lama makin deket gitu, nanti dari jauh kayak ada tawuran kah? Zaman dulu masih musim tawuran daerah Bener. situ, ya kan? Karena aku takut ya. Jadi kayak ada tawuran kah? Kok kayaknya rame banget nih gitu kan? Yaudah aku coba ngebut kan, tapi karena aku saking takutnya kan aku kayak punya panic attack gitu kan. Jadi aku takut tuh kayak lemes gitu loh, makin aku takut tuh makin lemes gitu kan. Bener. Kok kayak ini kok makin mendekat, kok makin banyak nih suaranya, makin padat nih di kuping gitu. Kayak makin mengganggu gitu pikiran aku saat itu. Kalau misal aku terusin terus mereka tiba-tiba lewat, takutnya pas lagi tawuran terus aku ada di tengah-tengah mereka, itu kan serem banget ya. Bener. Aku memutuskan tuh berhenti. Maksudku biarin mereka lewat dulu. Oke. Gitu kan. Nah aku nggak tahu kenapa waktu itu aku nggak lihat spion dulu kan, sebelum berhenti itu. Cuman aku yaudah aku berhenti dulu, nunggu mereka lewat dulu lah gitu. Terus aku tunggu, aku lihat spion, kok sepi, nggak ada tanda-tanda kayak rame-rame gitu. Tapi suara aku tuh rame banget. Di kuping ini yang ngumpul. Iya tahu kan, konvoy gitu, Iya, bener. gitu, kayak gitu. Terus aku akhirnya makin panik kan. Udah kejer tuh, lemes. Aku tekatin pulang kan, gue di jalan itu kan lumayan tuh, masih tuh baru ngelewatin Kaliurang lagi kan, puter balik lagi tuh lumayan jauh. Udah kan nyampe rumah itu badanku nggak enak banget. Aku kayaknya nggak ada cerita ke adikku soal keadaanku waktu itu gitu kan. Waktu itu ada 2 adikku cewek ini. Terus habis gitu udah nyampe rumah, ya udah istirahat aja di kamar gitu, ya teleponan biasa sama ini. Cuman aku bilang, badan aku waktu itu udah putus sama pacarku yang itu, ding, beda. Ada seseorang baru lagi kan, udah akhir-akhir nih. Oke. Udah akhir-akhir nih gitu kan, udah akhir-akhir mau ngontrak. Kalau yang tadi awal cerita kan masih awal ngontrak gitu. Aku kayak SMS gitu, kayak SMS aja. Aku kayak lagi gak enak badan deh. Ya, orang baru nih yang di SMS nih. Iya, aku kayak lagi gak enak badan deh. Tadi aku pergi cerita lah yang ku alami itu kan. Ya udah mungkin kamu lagi anemia, kurang darah kali, jadi ngerasa nggak fokus digituin lah pokoknya. Iya kali, ya udah aku mau istirahat dulu. Jadi aku tuh pulang dari situ nggak lama tuh kayak ya udah istirahat, kayak ketiduran gitu aja. Nah tengah malam kan keluargaku kan emang kayak udah rutin tahajud. Adikku biasa ngebangunin ceritanya. Kan kamarku tutup kan pintunya. Adikku nggak biasa ngebangunin gitu. Nah pas digedor-gedor gitu kan, Kak bangun gitu. Waktu itu si Indah nih yang ngebangunin. Si Indah, Kak bangun gitu. Mungkin aku kayak masih ngantuk berat kan, cobaannya berat ya kalau sholat malam ya. Iya benar. Nah jam-jam, waktu itu aku nggak salah jam-jam 2-an deh, seingatku. Terus ya udah aku nggak itu. Nah pas dia buka, yang kulihat bukan adikku, pocong. Terus di belakang itu banyak banget pocong, merinding. Anjir, seriusan? Sumpah. Itu kalau langsung teriak histeris, nggak bohong. Jadi adikku ini emang pakai mukena ceritanya.
Ngebanguninnya itu udah pakai mukenanya emang kebetulan warna putih. Kalau nggak salah corak warna putih tapi ada corak kayak bordiran hijau gitu loh di pinggirnya gitu. Tapi aku ngeliatnya pocong. Banyak banget lagi di belakangnya kayak bertumpuk penuh gitu. Tapi sebenarnya itu beneran indah. Iya, terus habis gitu kan dia kan mendekat, kan namanya aku ngeliatnya pocong ya. Takut, nangis histeris lah aku gitu kan. Kakak ini aku tuh sebenarnya kayak antara, ngerti nggak sih, antara sadar itu adikku tapi yang kulihat kayak pocong gitu, ngerti gak sih? Iya, suaranya suara iya, mesti aku sadar ada suara adik aku. Benar, kakak benar. ini aku gitu lah. Terus, nah dia tuh megang kan, kakak gitu loh maksudnya. Ngerti kan? Maksudnya langsung megang telapaku gini. Itu kayak kesetrum Gilang. Anjir. Sumpah kayak langsung, bener aku inget banget itu rasa kesetrumnya. Aku kan belum pernah kesetrum ya. Tapi itu nyetrum, dipegang dia tuh nyetrum kayak, wah teriak histeris. Teriak histeris, kata adikku itu bener di mata adik-adik aku tuh termasuk yang paling kuat ya, maksudnya selama ini bisa lihat tapi ya udah gitu, ngerti gak sih? Gak pernah yang diambil hati, gak pernah yang terlalu dipikirin, kalau ada ya udah gitu. Terus sampai kakaknya aku nangis histeris, kata adikku pengen gak keluaran, akhirnya dia telepon cowokku yang waktu itu kebetulan kayak udah punya kontaknya. Terus ini diceritain adikku ya, katanya kok ini apa, Mas cepet kesini, ini mbakku nangis histeris gitu, nggak tahu kenapa gitu. Terus udah kan, datanglah si Mas ini, udah ngebawain pokoknya botol, terus didoain gitu. Terus awalnya aku juga nggak bisa dipegang, aku sadar ada dia, tapi nggak bisa dipegang, dia beneran nyetrum. Nggak tahu kenapa, dan itu aku nggak ingat ya berapa lama sampai aku bener-bener sadar gitu, maksudnya udah bukan pocong lagi yang kulihat, kayak misal, wah kenapa kayak gitu loh, kayak tiba-tiba sadar aja gitu. Baru nggak apa-apa dipegang. Tapi orang lain juga nyetrum ya semuanya ya, yang megang ya? Iya. Kok gitu ya? Serius. Jadi Gimana kayak bisa listrik anjay? Aneh banget Gilang, dan sampai adekku tuh, si Dewi itu sampai, Kak kamu kenapa gitu? Bukannya kamu kuat ya kalau sama kayak gitu, kok Kak kenapa kamu jadi kayak gini? Kamu kenapa sampai kayak gitu? Si Dewi nanyanya lirih lagi, inget betul aku. Kak kamu kenapa? Digituin. Kayak gitu. Itu puncaknya kayak, hah? Kayak gitu. Pocong itu ngeri banget sih. Aku kalau inget tuh kayak, Tapi sebelumnya pocong ini nggak ada kan ya? Nggak ada, nggak pernah kulihat, makanya aku kaget. Iya. Waktu buka gini kan, tapi aku nggak tahu ya mukanya. Ngerti gak sih? Kadang kita bisa lihat sosoknya, tapi nggak pernah bisa lihat mukanya. Nah aku tipe yang kayak gitu. Aku tuh bisa lihat, tapi nggak semua bisa kulihat mukanya, cuma hitam aja gitu. Kayak gitu. Ketemu gitu aja. Iya, terus jadi kayak, nah terus setelah itu kan, karena penasaran kan, akhirnya cowokku ini cerita ke orang tua aku, ceritanya ini Rara kenapa kok sampai kayak gini, sebenarnya apa yang pernah terjadi gitu, kepo-kepo lah. Dari situ dibawalah aku ke, ada salah satu ustadz yang punya pesantren gitu, pokoknya di pesantren lah. Masih di Jogja nih? Oh enggak, dipulangin ke Jombang. Jadi ceritanya habis cerita itu, akhirnya pas aku ada libur aku disuruh pulang ke Jombang. Dek pulang gitu. Tapi aku nggak tahu kalau bakal mau dibawa ke sana tadinya. Terus kata ini gini, kata masmu gini ya gitu ya, itu cowokku maksudnya. Iya kok kamu nggak pernah cerita bunda? Enggak, ngapain gitu. Paling juga nggak percaya juga kan, ngerti nggak sih kayak maksudnya. Aku juga mikirnya paling juga ngomongnya halusinasi lagi lah, apalah kayak gitu-gitu. Terus ya udah gitu. Kita ikut ke Gus ini ya, itu ada di salah satu pesantren di Jombang gitu. Nah, ada di Tambak Beras nama daerahnya. Nah, pas aku di sana tuh, itu tuh jadi apa ya istilahnya, paguyuban bukan ya? Pokoknya ke pondok, tapi itu yang bagian ke rumahnya gitu loh, bukan ke pondoknya lah, intinya ada kayak rumahnya gitu loh. Kebetulan halamannya tuh gelap banget Gilang, gelap parah. Gak tau kenapa keluar dari mobil itu, aku merasa, kan aku pertama biasa aja, gak berpikir gimana, dan aku juga merasa aku bukan yang fobia gelap kok. Takut gelap tapi bukan fobia gitu. Ya biasa aja gitu. Iya biasa aja gitu. Nah pas aku turun mobil baru berapa langkah kan, orang-orang di sekitarku ini hilang. Di pandanganku hilang, semua hilang, gak ada ujung, atas, bawah, depan, belakang, gak ada. Gak tahu kenapa. Dan ternyata aku pingsan. Menurut perkataan saudara-saudara aku yang ikut nganter. Tapi Mbak Ara ngeliat
kosong tuh kiri kanan. Iya, jadi habis keluar dari Semuanya mobil kan, kosong ya? berapa langkah aku sempet dipegangin, Ya. ya kan, sempet ada yang megangin aku lah gitu. Kayaknya aku waktu itu nggak juga lagi dalam keadaan sakit gitu, cuman iya tiba-tiba hilang semuanya, hilang. Aku tuh cuma yang kulihat hanya kegelapan, nggak ada ujungnya, bawah atas nggak ada ujungnya. Terbangun dari posisi itu pas lagi kapan inget ya? Udah ada sama ustadznya, udah di rumah Enggak, ustadznya. kan berarti di pandangan Mbak Ara hitam nih habis itu. Ya udah, nggak ada. Ya sih, ku ingat cuma hitam gitu doang. Udah nggak inget lagi habis Nggak itu ya? Bangun-bangun udah itu ya? Bangun-bangun ya udah ada ustadznya itu. Oh, oke. Terus ditanya ustadznya kan, kenapa? Disuruh cerita semuanya gitu. Aku ceritalah. Dari kecil saya sering lihat ini, tapi ya saya biasa aja. Terus baru dikasih tahu katanya, oh dunia Mbak itu, ngomongnya Mbak gitu, dunia Mbak itu jaraknya tipis sama dunia sebelah, ngomongnya gitu. Di dunia sebelah ini dimensi lain. Benar. Jadi sering bertabrakan. Salah satunya yang aku dengar konvoi itu. Jadi itu aku lagi ada di setengah dimensi lain, aku ada di setengah. Itu jujur aku sangat susah mencernanya ya. Iya. Aku juga. Nanti nggak sih? Tapi itu kayak Apa kalau di dunia berarti kalau di dunia lain lagi konvoy berarti jin nih lagi pada konvoy. mungkin Dalam artian lagi begitu. rame kali ya, atau enggak aku lagi ada di pasar mereka atau gimana nggak tahu sudah. Cuman sampai Kalau sekarang tuh aku Iya. juga masih bingung. kalaupun Mbak Ara ada di waktu itu tapi di waktu yang lain ada yang begitu bisa jadi. Iya Maksudnya kan? di waktu yang lain tuh ada yang ngelakuin itu juga gitu loh. Oh, ya itu. Makanya aku tuh Juga nih. susah sampai kayak bergesekan. Iya, terus aku tuh jadi kayak banyak recall kejadian-kejadian yang kayak misal aku tuh tiba-tiba lagi jalan terus ngerasa kayak ada yang nyenggol tapi nggak ada orang, ngerti nggak sih? Nah, diem gitu. Aku tiba-tiba tuh berhenti gitu. Kalau dalam artian pas lagi dengar suara berisik-berisik konvoy motor itu, terus si Ustadz bilang berarti di dunia lain lagi begitu juga, berarti di dunia jin dalam katakan kan di Iya, di dunia dimensi lain tuh Nah. maksudnya dimensi dunia mereka. berarti bangsa jin ini lagi pada konvoy motor gitu. Mungkin kali ya. Aku juga Mereka nggak anak tahu. motor juga nih, berarti anak Itulah, jin-jinnya. Aku kan juga nggak tahu ya, karena aku belum ketakutan sampai berhenti di tengah jalan, bayangin. Terus aku lihat jalan tuh kayak, gak ada kendaraan satupun lewat, Gilang. Terus ya udah kan akhirnya aku kayak ke-recall diri aku tuh kayak suka tiba-tiba lagi jalan kayak ada yang nyenggol padahal sepi, nggak ada orang lewat yang sampai Iya. bersenggolan, tiba-tiba Itu berhenti. sering banget, Mbak, ya? Sering. Terus yang paling lucu kan si Dewi kan udah bisa lihat duluan, maksudnya dia kan emang bisa lihat. Iya. Aku pernah jalan sama dia bareng. Waktu itu di rumah kakek aku, ingat banget. Baru turun dari mobil, jadi mau masuk ke rumah lah. Kan halamannya lumayan luas, jadi butuh jalan gitu kan. Baru beberapa langkah, kita berdua berhenti. Nah, aku kan tipe yang aku nggak mau kayak ngomong duluan gitu, kenapa berhenti gitu. Jadi aku nanya dia, aku nggak mau ngasih tahu apa yang aku rasain dan apa yang aku lihat. Aku nanya, kenapa berhenti gitu. Dia nggak jawab, diam. Ada yang lewat, aku gituin kan. Iya. Aku sebutin lah ciri-cirinya. Anak kecil, kayak pang 2, pakai baju yang, tahu nggak sih baju zaman-zaman dulu yang kayak orang-orang tua gitu, tapi ini anak-anak yang pakai. Oke, paham. Kayak pang 2 gitu, aku bilang sama dia. Iya, kok kamu tahu, Kak? Ya aku juga berhenti karena dia lewat. Kayak gitu loh, gitu. Hal-hal kayak gitu itu sering banget. Kayak, jadi aku tuh sejak saat itu tuh jadi kayak peka banget sama dunia sebelah. Ya sejak rumah orang itu. Gitu. Bahkan aku pindah kemana-kemana itu tindihan pun masih. Itu masih. Sampai sekarang. Jadi aku tuh jatuhnya kayak takut tidur. Sekarang masih juga. Masih Saat kadang. ini? Jadi Right aku tuh, now. iya. Jadi aku tuh kadang kalau misal tidur ya, sengaja dimerem-meremin nggak berani. Oh, masih Karena- sering tindihan sekarang. Jadi aku tuh sampai udah tahu gejala tindihan, kalau aku gejala itu udah muncul dan aku masih bisa merekan, aku nggak akan tidur dengan terpaksa. Maksudnya aku nggak akan tidur dengan sengaja gitu. Harus ketiduran, entah dengan nonton, entah dengan apa gitu. Jadi jatuhnya kayak takut tidur sampai sekarang. Karena kalau tindihan tuh pasti lihat sesuatu, bilang. Ya. Iya, orang di Jogja tuh di kosan, di kamar ya. Aku pernah tindihan. Salah sih, Jumat aku ketiduran nunggu jam kuliah. Tindihan ngelihat ada mbak-mbak ketawa kencang banget. Mbak-mbaknya tuh, tahu kan orang-orang di film-film Cina zaman dulu yang bedaknya tebel banget putih, rambut pendek tuh sini ada merah-merahnya. Kayak gitu mukanya. Ketawa, wah gitu kan. Terus aku ayat kursi kan. Dia ikut ayat kursi dong. Anjay.
Sambil ketawa katanya. Dan akhirnya itu pindah waktu itu? Dari Setahun, situ? jadi doang? benar. Nggak manjang lagi ya? Enggak. Pindah kemana habis itu? Masih di Jogja juga tapi? Masih. Jadi selain karena hal-hal tadi ya, dan akhirnya kita dengar kalau ternyata rumah itu tuh rumah sengketa. Oke. Terus waktu kayak udah lama banget kosong gitu loh, nggak ditempatin. Waktu masuk di awal tuh, aku jadi juga baru inget kalau waktu kita masuk itu chatnya baru, tagelnya baru, itu diperbarui gitu. Jadi kayaknya beneran udah kosong lama gitu. Rumah sengketa udah kosong lama, terus ada yang mau ngontrak baru di chat-chatin. Bener. Oh gitu. Gitu. Jadi mungkin dari situ kali ya. Sengketa sama siapa? Sama saudaranya apa sama orang lain gitu dia? Wah, nggak ada info. Itu sih cuman infonya rumah sengketa gitu doang. Jawabannya itu ya semua ya berarti iya. Ya karena memang sengketa terus yang nggak tahu memang udah angker aja ya dari awal juga. Dan emang kita benar tahunya pas di akhir-akhir kita udah mau out dari situ. Siapa yang ngasih tahu sih? Adalah orang sebelah ternyata dari adikku juga. Kayaknya adikku yang ngobrol. Terus aku diceritain adikku gitu. Kenapa dia baru cerita? Itu dia. Ya kalau dia cerita di awal juga ya sama aja sih. Udah bayar juga sih. Kan nggak bisa di ini juga. Ya benar-benar. Oke, berarti udah semua yang Mbak udah ceritain semua ya tentang kejadian di kontrakannya yang di daerah Ring Road Utara di Yogyakarta. Dan ini thank you banget Mbak udah nyeritain kejadian horornya yang kedua kali sama teman-teman di rumah dan sama aku juga. Makasih banget pokoknya. Lancar terus, sehat terus, semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan kesembuhan atas segala macam penyakitnya. Diangkat semua ya sakit-sakit. Diangkat semua yang sakit-sakitnya diberi kesehatan lah. Dan buat teman-teman juga nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Terus di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya. Dan yang terakhir yang mau selalu nih yang mau nanya-nanya tentang ceritanya Kak Ara itu bisa langsung ke Instagramnya di mana Kak Instagramnya? @rara_aywara. Aywara. Nanti ada di deskripsi linknya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Mbak Ara juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.